Halo Sobat Tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini akan kuceritakan sebuah film yang sangat mengasihkan yang menggelitik tentang berbagai misteri yang ada di dalamnya. Sebelum aku sebutkan judulnya, siapkan dulu cemilan, duduk manis, dan persiapkan diri dengan santai. Ayo kita simak rangkuman film In the Tall Grass. Sudah siap? Kalau gitu langsung, ayo nonton aja. Becky bersaudara yang sedang hamil 6 bulan bersama seekor anjingnya melakukan perjalanan ke San Diego agar Becky dapat tinggal bersama bibinya hingga kelahiran bayinya kemudian untuk diadopsi. Ketika dalam perjalanan mereka berhenti di luar sebuah gereja tua. Pasangan ini mendengar seorang anak laki-laki bernama Tobin meminta bantuan dari padang rumput yang tinggi di seberang jalan. Mereka kemudian mendengar ibunya Natalie memohon kepadanya untuk tidak memanggil siapapun karena khawatir pasangan ini pun masuk ke dalam, namun dengan cepat terpisah dan mendapati bahwa jarak mereka satu sama lainnya berubah secara tidak wajar. Semakin panik, keduanya memutuskan untuk pergi tetapi tidak dapat menemukan jalan. Malam tiba dan Carl menemukan Tobin yang memar dan kotor sedang memegang seekor burung gagak yang sudah mati. Tobin mengklaim bahwa rumput tidak akan memindahkan benda mati dan mengubur burung itu di jalan setapak. Becky bertemu dengan ayah Tobin, Ross, namun mereka terpisah di dalam rerumputan. Tobin membawa Carl ke sebuah batu kuno di ladang dan mendorongnya untuk menyentuhnya. Tetapi mereka terganggu oleh jeritan Becky saat dia diserang oleh sosok yang tidak terlihat. Sementara itu sang ayah dari anak yang dikandung oleh Becky yaitu bernama Travis adalah pacarnya Becky tiba untuk mencari Becky dan Carl. Dia menemukan mobil mereka diparkir di luar gereja dan menyelidiki padang rumput hingga akhirnya dia bertemu dengan Tobin yang menyiratkan bahwa mereka sudah saling mengenal, yang kemudian membawa ke mayat Becky yang telah membusuk. Saat Travis berduka, dia kehilangan jejak Tobin. Keesokan paginya dia mengambil sebuah kalung dari saku mayat tersebut. Pada saat yang sama, Tobin yang tampak seperti versi sebelumnya tiba di gereja bersama Natalie dan Ross. Mendengar Travis yang sekalang memanggil Tobin, anjing mereka Freddy berlari ke rerumputan dan keluarga itu berlari mengejarnya di mana Travis mendengar Tobin dan mencarinya. Keluarga tersebut panik dan berpencar dengan Ross tersandung batu dan menyentuhnya saat malam tiba. Kemudian di keesokan paginya, di sana diperlihatkan Becky dan Carl yang kembali memasuki rerumputan saat mereka menyelidiki tangisan Tobin. Tobin menyatakan bahwa Freddy telah terbunuh. Mengetahui bahwa rumput tidak dapat memindahkan benda mati, Travis menginstruksikan Becky dan Carl untuk bergerak ke arah Tobin dan keempatnya saling menemukan satu sama lain. Travis kemudian memberitahu Becky dan Carl bahwa mereka telah hilang selama 2 bulan lamanya. Kelompok ini melihat sebuah bangunan di kejauhan dan berjalan menuju ke sana. Di tengah perjalanan, Becky menerima telepon dari seseorang yang terdengar sangat tertekan dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saat mereka berjalan, rumput tampaknya memasuki rahim Becky dan dia pingsan. Kemudian dia dihidupkan kembali oleh Ross yang kemudian bertemu kembali dengan Tobin dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan jalan keluar. Ross membawa mereka ke batu di mana mereka dihadapkan dengan Natalie yang terkejut dan mengklaim bahwa dia melihat mayat Becky sebelumnya. Dia kemudian memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh batu itu. Ross semakin gelisah. Natalie memperingatkan bahwa dia berbahaya dan yang lainnya memutuskan untuk pergi. Ross melukai Travis dan membunuh Natalie sebelum mengejar yang lain, mengklaim bahwa batu itu menunjukkan kebenaran dan jalan keluar. Tetapi dia tidak ingin pergi. Becky, Carl, Travis, dan Tobin mencapai bangunan yang ditinggalkan dan ketika mengintai, Travis dan Carl menemukan bahwa Freddy telah berhasil melarikan diri dari ladang melalui lubang yang mengarah ke jalan. Carl yang cemburu yang secara tersirat memiliki perasaan incest terhadap Becky melepaskan Travis saat dia terpeleset, menyebabkannya jatuh dari atap. Tobin yang menyaksikan hal ini melarikan diri ke rerumputan ketika Ross mengikuti mereka ke atap. Keduanya mengikuti Tobin, namun Becky menolak untuk meninggalkan Travis dan kembali saat Carl melarikan diri. Carl kemudian dicekik sampai mati oleh Ross dan terungkap bahwa mereka berada dalam putaran waktu yang berulang-ulang. Dengan Carl secara permanen diburu oleh Ross yang gila di rerumputan. Travis selamat dari kejatuhannya dan mencari Becky. Mereka dapat mendengar satu sama lain di sisi berlawanan dari padang rumput dan Becky mengakui bahwa dia akan menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Becky diserang oleh Ross namun berhasil lolos setelah menikam matanya dan kemudian muncullah badai petir. Becky dihadang oleh makhluk rumput yang membawanya ke batu yang memiliki tanda ramalan yang berkaitan dengan kehamilan Becky. Becky dengan panik menelpon memohon agar dirinya yang dulu tidak menyakiti Travis. Setelah melihat penglihatan mengerikan di bawah batu, dia kemudian pingsan. Dia terbangun dan mendapati Carl sedang merawatnya dan memberinya makan dengan apa yang ternyata adalah bayinya. Becky perlahan-lahan menyadari bahwa dia berhalusinasi tentang Carl, yang ternyata adalah Ross. Beberapa saat kemudian, Travis menemukan tubuh Becky yang tidak sadarkan diri. Tobin menemukannya dan mereka dihadapkan pada Ross yang melukai Travis. Saat Ross mencoba membuat Tobin menyentuh batu, Becky menyerang Ross dan mencongkel matanya satunya lagi dengan kalungnya, sebelum akhirnya meninggal karena lukanya. Travis membunuh Ross dan kemudian
menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memahami rumput adalah dengan menyentuh batu tersebut. Travis menyentuh batu tersebut dan melihat serangkaian penglihatan aneh. Dia kemudian meraih tangan Tobin dan membimbingnya melewati rumput menuju pintu keluar. Kemudian memerintahkannya untuk menghentikan Becky dan Kel agar tidak memasuki rumput. Tobin muncul di gereja di seberang jalan tepat saat Becky dan Kel akan memasuki rerumputan dan meyakinkan mereka untuk tidak masuk dengan menunjukkan kalung Becky yang diberikan Travis sehingga menutup lingkaran perputaran waktu ini. Becky memutuskan untuk menjaga bayinya saat mereka kembali ke rumah. Travis yang berada di dalam rerumputan mendengarkan mereka pergi dan dia meninggal dengan tenang di dalam rerumputan. Film tamat. Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja judulnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.